Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Jorgi Sotang dari Prodi Agroekoteknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video kampanye digital dengan tema Pancasila di Era Digital. Bukan sekedar hafalan, tapi pedoman hidup bagi generasi muda. Di era digital saat ini, generasi muda sangat dekat dengan media sosial dan teknologi informasi. Namun, ada muncul pertanyaan penting. Apakah Pancasila masih relevan di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat? Atau justru hanya menjadi hafalan semata? Jadi, melalui video ini, saya akan mengajak kita semua untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ruang digital. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu pada poin pertama, Pancasila di era digital. Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan di masa lalu atau di masa lampau, tetapi juga penting di era digital saat ini. Jadi, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, serta rendahnya etika dalam bermedia sosial. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat merusak persatuan dan keharmonisan bangsa. Jadi, oleh sebab itu, Pancasila hadir di tengah-tengah masalah ini sebagai landasan moral agar generasi muda mampu bersikap bijak, kritis, bertanggung jawab, dan memanfaatkan teknologi digital. Poin kedua yaitu implementasi nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan digital, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana mengajarkan kita untuk saling menghormati dalam perbedaan keyakinan, ras maupun suku. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila tersebut tercermin melalui sikap menghargai sesama, tidak melakukan perundungan cyber, serta menggunakan bahasa yang sopan dan beretika dalam interaksi secara digital. Pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia menuntut kita generasi muda untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, terutama pada isu SARA yang sering tersebar di dunia maya. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila tersebut dapat diterapkan dengan menyampaikan pendapat secara santun, bijak, menghargai perbedaan dalam bermedia sosial, dalam pandangan media sosial. Pada sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila tersebut mengajak kita untuk menggunakan teknologi secara adil, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax, serta mendukung konten-konten yang bersikap edukatif dan juga membangun. Poin yang ketiga sekaligus yang terakhir, peran generasi muda. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan di era digital. Kita tidak hanya menggunakan atau menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penentu arah perkembangan budaya digital bangsa. Dengan literasi digital yang baik dan berlandaskan nilai Pancasila, generasi muda mampu menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan juga beretika. Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, maupun di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan doang, melainkan pedoman hidup yang dapat dilakukan atau dapat relevan di era digital. Nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupi dan diamalkan oleh generasi muda demi menjaga persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang cerdas secara digital dan juga berkarakter Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.